Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan mengenai model konseling kognitif behavior therapy atau yang disingkat dengan CBT. Next. Untuk anggota kelompok 2 di sini ada Afrian Jihadnudin, kemudian ada Alaina Villa Zahasfana, yang ketiga ada Alia Alisyarah Mahairunisa, yang keempat ada Amilus Tasya Amelia Robika, yang kelima ada Anis Yusriah Makrifah, yang keenam ada Audira Nafika Fitrianti, dan yang ketujuh ada Aurora Venezianta. Next. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yakni mengenai sejarah model konseling CBT. Sejarah model konseling CBT ini kita awali dengan pembahasan Aaron Beck. Aaron Beck mempunyai nama lengkap Aaron Temkin Beck atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Aaron T. Beck atau Aaron Beck. Beliau lahir di Providence, Rhode Island. Rhode Island ini merupakan negara bagian Amerika Serikat. Aaron Beck lahir pada 18 Juli 1921. Beliau meninggal pada 1 November 2021 di Philadelphia, Pulau Rhode, Amerika. Kemudian, Aaron Beck lulus dari Universitas Brown pada tahun 1942 dan lulus dari Sekolah Kedokteran Yale pada tahun 1946. Di situ, Aaron Beck mendapat gelar MD. Awalnya, CBT ini berakar pada dua tradisi besar dalam psikologi, yakni behaviorisme dan psikologi kognitif. Sebelum munculnya CBT, terapi perilaku atau behavior terapi ini sudah digunakan sejak awal abad ke-20, yang mana terapi perilaku berfokus pada perubahan perilaku yang tampak melalui prinsip belajar. Namun pada tahun 1960-an mulai muncul kritik terhadap terapi perilaku tersebut karena terapi tersebut dianggap mengabaikan proses internal seperti pikiran dan juga keyakinan. Aaron Beck ini menemukan bahwa pasien dengan depresi sering menunjukkan pikiran otomatis negatif, seperti keyakinan bahwa mereka tidak berharga, bahwa tidak memiliki masa depan, atau bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya. Dan temuan ini mengarahkan Aaron Beck untuk menyimpulkan bahwa gangguan emosional tidak hanya berasal dari pengalaman masa lalu, tetapi melainkan dari pola pikir keliru atau distorted thinking yang muncul secara otomatis dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah Aaron T. Beck, seorang psikiater asal Amerika Serikat, mulai melakukan terobosan dengan mengembangkan pendekatan terapi yang berfokus pada proses kognitif individu. Next. Kemudian, Aaron T. ini diakui secara global sebagai bapak terapi perilaku kognitif atau CBT dan merupakan salah satu peneliti terkemuka dunia dalam bidang psikopatologi. Sejak Aaron Beck ini mengembangkan CBT pada tahun 1960-an dan 1970-an, perawatan revolusioner ini telah ditemukan efektif dalam lebih dari 2000 uji klinis untuk berbagai gangguan mental, masalah psikologis, dan kondisi medis dengan komponen psikologis. Kemudian CBT ini juga didasarkan pada konstruksi psikologis bahwa interpretasi individu terhadap situasi itu mempengaruhi reaksi mereka, baik secara emosional, perilaku, dan fisiologis.
Fisiologis di sini, contoh pengaruh fisiologis di sini maksudnya seperti detak jantung, pencernaan, lalu juga kelelahan, nyeri, juga sampai kesulitan menelan. Lalu, lebih dari situasi itu sendiri. Lebih jauh lagi, interpretasi orang mungkin terdistorsi. Maksudnya terdistorsi berarti penyimpangan dari keadaan aslinya atau salah menggambarkan. Terus juga tidak akurat atau tidak membantu, terutama ketika psikopatologi hadir. Interpretasi ini disebut pikiran otomatis. Sering dikaitkan dengan keyakinan dasar maladaptif yang dimiliki individu tentang diri mereka sendiri, orang lain, dunia, ataupun masa depan. Aaron Beck menemukan bahwa ketika ia membantu pasiennya mengevaluasi dan mengubah pemikiran mereka yang terdistorsi itu, mereka merasa lebih baik dan mampu mengubah perilaku mereka. Ketika Aaron ini membantu mereka mengevaluasi dan mengubah keyakinan dasar mereka, perbaikan mereka bertahan lama. CBT ini intinya menggabungkan dua hal, yakni cara berpikir atau kognitif dan cara bertindak atau perilaku. Tujuannya sendiri adalah untuk membantu klien untuk mengenali pikiran negatifnya, terus dilatih agar dapat menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis dan juga sehat. Next. Kemudian masih tentang sejarah model konseling CBT, kita masuk ke Judith Beck. Judith Beck atau Judith S. Beck lahir pada tanggal 5 Mei 1954. Judith Beck ini meraih gelar dokter University of Pennsylvania pada tahun 1982 dan Judith Beck ini juga menjadi Clinical Assistant Professor of Psychology and Psychiatry di University of Pennsylvania tersebut. Judith Beck ini merupakan putri dari Aaron Beck sendiri, yakni pendiri terapi kognitif. Sebagai putri dari Aaron Beck, Judith Beck ini sudah tertarik pada bidang psikologi saat masih mudanya. Kemudian pada saat Judith kuliah di bidang psikologi, ya ini mulai terlibat dalam proyek-proyek riset CBT bersama ayahnya, yakni Aaron Beck tersebut. Eh, Semata-mata Judith Beck ini eh, tertarik kepada bidang psikologi bukan karena keturunan dari Judith Beck, tapi Judith ini merasa kagum karena CBT ini bukan yang teoritis, tetapi bisa benar-benar mengubah hidup seseorang dengan teknik yang terukur dan juga logis. Dari situ, Judith Beck semakin mendalami CBT ini dan dipelajari lebih luas oleh praktisi-praktisi lain. CBT tidak hanya dipahami oleh peneliti atau seorang psikolog akademik. Dia ingin CBT ini dikenal. Jadi, selain peneliti dan psikolog akademik, Judith ini ingin CBT juga dikenal oleh konselor, mahasiswa, dan juga praktisi lapangan. This Therapy, Basic and Beyond, yang sekarang menjadi buku pegangan CBT yang paling populer di dunia. Next. Oke, yang selanjutnya, mari membahas tentang Judith Beck juga. Judith Beck ini tidak semata-mata berhenti di situ saja. Dia mengeluarkan buku, tapi Judith ini bersama ayahnya juga mendirikan Beck Institute
for Cognitive Behavioral Therapy. Ini sebuah lembaga penelitian dan riset independen yang fokusnya pada pengembangan dan penyebaran CBT ini sendiri. Kemudian di institusi ini, yaitu di Back Institute for Cognitive Behavior Therapy ini, Judith ini menjabat sebagai presiden dan direktur pelatihan klinis. Ia memimpin program-program pelatihan intensif untuk psikolog, juga psikiater, konselor, dan praktisi lainnya lebih dari 130 negara. Kemudian, Judith sendiri juga terlibat aktif dalam pengembangan CBT untuk populasi khusus seperti anak-anak, remaja, lansia, serta pasien dengan gangguan kepribadian yang kompleks dan juga kondisi-kondisi medis yang kronis. Judith Beck ini percaya bahwa CBT ini bukan hanya sekedar teknik, tetapi merupakan pendekatan yang dapat disesuaikan secara fleksibel dengan kebutuhan individu, sesuai dengan kebutuhan individu. Selain penelitian, Judith ini juga aktif sebagai peneliti, dosen, dan pembicara internasional. Dan sering juga muncul dalam webinar dan juga konferensi global terkait kesehatan mental dan psikoterapi berbasis bukti. Jadi Judith Beck ini uh, semakin memperkuat konseling CBT ini sendiri dan juga uh, Judith ini mempunyai tekad yang besar dan tekad yang kuat dalam mengembangkan konseling CBT dan memperkenalkannya ke seluruh dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada konsep dasar dari CBT sendiri. Yang pertama ada model kognitif, yaitu cara seseorang merasakan dan berperilaku dipengaruhi oleh cara mereka memahami atau menafsirkan situasi. Dengan kata lain, bukan situasi itu sendiri yang menentukan bagaimana seseorang merasa, tetapi bagaimana mereka memikirkan dan menilai situasi tersebut. Pemikiran yang dipengaruhi situasi, bukan situasi yang mempengaruhi pemikiran. Nah, di situasi tersebut seperti yang ada di PPT ada tentang situation, situation or event, automatic talk, baru ada reaction. Yang di reaction ini ada emosional, behavior, dan psikologikal. Nah, contoh dari model kognitif ini, misal ketika kita dihadapkan dengan situasi di mana mungkin ada beberapa orang yang sedang membaca teks dasar tentang terapi perilaku kognitif. Mereka memilih respon emosional dan perilaku yang berbeda terhadap situasi yang sama, berdasarkan apa yang ada dalam pikiran mereka saat membaca. Misalnya ada pembaca A berpikir, ini benar-benar masuk akal. Akhirnya, sebuah buku yang benar-benar akan mengajari saya untuk menjadi terapis yang baik. Pembaca A merasa sedikit bersemangat dan terus untuk membaca. Selanjutnya ada dari pembaca B, di sisi lain berpikir pendekatan ini terlalu sederhana. Ini tidak akan pernah berhasil. Pembaca B akhirnya merasa kecewa dan akhirnya menutup buku tersebut. Cara orang merasa emosional dan cara mereka berperilaku terkait dengan cara mereka menafsirkan dan berpikir tentang suatu situasi. Situasi ini sendiri tidak secara langsung menentukan bagaimana perasaan mereka atau apa yang mereka lakukan. Sebagai contoh dari situation automatic talk sama reaction, yang pertama misalnya ada situasi seorang siswa mendapatkan nilai C dalam matematikanya. Pikiran otomatis yang muncul, saya tidak akan pernah bisa memahami matematika, saya memang bodoh. Baru reaksi emosional yang munculnya tuh ada rasa putus asa, bahkan timbulnya rasa malu. Kalau dari perilakunya yaitu menghindari perilaku belajar matematika lebih lanjut atau tidak mengikuti ujian ulang karena merasa ini tidak akan berhasil walaupun dia melakukannya.
lagi. Selanjutnya ada belief, yaitu kepercayaan yang dimulai sejak masa kanak-kanak. Manusia mengembangkan ide-ide tertentu tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia mereka. Kepercayaan adalah pikiran atau asumsi dasar yang kita miliki tentang diri kita, dunia, dan dunia. Em, Belief ini sendiri itu ada dua jenis yang dimana kita tahu, yaitu ada kepercayaan yang negatif, ada juga yaitu kepercayaan yang positif. Sebagai contoh dari kepercayaan negatif, yaitu ada sebuah situasi di mana Sarah ini baru saja mendapatkan nilai yang buruk dalam ujiannya. Nah, kepercayaan negatif yang muncul yaitu saya pasti bodoh. Tidak ada yang mau berteman dengan orang yang terlalu bodoh. Dampaknya, emosi Sarah menjadi emosi dari Sarahnya tuh jadi kayak sedih, berputus asa. Nah, jadi dia berperilaku kayak menghindari teman-temannya dan nggak mau mencoba ujian karena berpikir itu tidak ada gunanya. Nah, selanjutnya ada kepercayaan positif, yaitu misalnya ada suatu situasi David memenangkan kompetisi bermain alat musik. Kepercayaan yang muncul yaitu saya memiliki bakat dan kemampuan dalam bermusik. Saya bisa belajar lebih banyak dan menjadi lebih baik. Nah, dampaknya dari eh, kepercayaan positif tadi ke emosinya David, yaitu David lebih percaya diri dan merasa lebih bahagia. Perilaku yang muncul, dia jadinya terus berlatih, mengikuti kompetisi lain, dan bahkan bersosialisasi dengan musisi lain. Selanjutnya itu ada skema. Skema ini pola pikir atau struktur mental mendasar yang terbentuk dari pengalaman hidup seseorang dan mempengaruhi cara mereka memandang diri sendiri, orang lain, dan dunia. Skema ini terbentuk dari pengalaman hidup, terutama sejak kecil dan seringkali berjalan secara otomatis tanpa kita sadari. Sebenarnya dari contoh gampangnya itu ibaratkan kita seperti kacamata yang kita pakai. Kacamata itu bisa berwarna merah, biru, gelap, atau bahkan bening. Nah, warna kacamata ini mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia. Misalnya, em, misalnya aku punya skema, aku tidak berharga. Maka ketika ada orang lain yang membalas pesanmu, membalas pesan kita gitu, nah, nanti kita jadi berpikirnya kayak, pasti dia nggak suka aku. Harusnya kita berpikir kayak, oh mungkin dia sibuk kayak gitu kan. Jadi nggak langsung balas pesan gitu loh. Nah, pada kenyataannya emang bisa berbeda. Tapi karena kita melihat kacamata itu semua jadinya hal tuh sesuai dengan skema yang kita punya. Nah, ini ada selanjutnya ada belief yang tadi di belief yang di awal sebagai pengantar. Di sini itu ada tiga belief yang ada di CBT ini. Yang pertama ada keyakinan inti atau core belief, baru yang kedua ada intermediate belief atau keyakinan menengah, yang ketiga ada keyakinan otomatis atau automatic thought. Yang pertama dari keyakinan inti. Keyakinan inti ini paling mendasar yang kita miliki tentang diri kita dan dunia, yang terbentuk sejak kecil dan seringkali tidak kita sadari. Seperti contoh kayak hmm, contoh dari keyakinan intinya sendiri itu kayak misalnya saya tidak berharga, saya tidak cukup baik, dunia ini berbahaya, orang lain tidak bisa dipercaya. Nah, seperti itu. Nah, ciri dari keyakinan inti sendiri ini yaitu sangat umum dan menyeluruh. Sulit dirubah karena sulit diubah karena rasa seperti kebenaran. Dan ini keyakinan inti ini akan mempengaruhi kita bagaimana cara kita melihat semua hal. Selanjutnya yaitu ada keyakinan menengah, yaitu berupa sikap, aturan, dan asumsi. Keyakinan yang berkembang dari keyakinan inti dan membentuk sebuah aturan yang membantu seseorang menjalani kehidupan sehari-hari. Bentuknya itu bisa jadi kayak misalnya
dari sikap itu misalnya saya buruk jika gagal kayak gitu. Baru kalau aturan yang dia buat, saya harus menyenangkan semua orang. Asumsinya jadinya dia kayak kalau aku gagal maka orang akan menolak saya. Contoh kalau misalnya dirangkumnya jadi kayak jika saya tidak sempurna saya akan ditolak. Baru kalau saya harus bekerja keras agar dianggap layak. Selanjutnya ada pikiran otomatis, yaitu pikiran cepat atau spontan yang muncul saat menghadapi suatu situasi tertentu. Biasanya bersifat negatif dan berasal dari keyakinan yang lebih mendalam. Ini misal kita ada dapat saat berada di situasi ini. Misalnya saat kita mendapat kritik dari misalnya di saat pekerjaan atau em, ya dari pekerjaan ya. Baru pasti kan kalau kita dikritik pasti langsung kayak ih apa aku pasti dipecat nih misal dari pekerjaan, dia pasti benci aku kayak "Ih, aku payah banget itu kan biasanya muncul ketika maksudnya itu spontan muncul saat kejadian itu berlangsung. Nah, karena itu dari ciri-cirinya sendiri yaitu terjadi cepat, kadang bahkan tidak kita sadari. Nah, ini tuh lebih memicu kayak emosi yang sedih, marah, takut, dan secara keseluruhan, ketiga-tiganya ini memang saling berkaitan. Jika disimpulkan menjadi satu contoh, misalnya ada suatu keyakinan inti yaitu saya tidak cukup baik. Keyakinan, keyakinan menengahnya, saya harus berhasil dalam segala hal agar dihargai. Nah, itu kan ada meng-highlight yang aturan tadi. Baru nah, pikiran otomatis saat ada kejadian situasi saat dia gagal ujian, dia langsung muncul nih kayak, oh saya bodoh, saya tidak akan pernah sukses. Nah kayak gitu, karena dia sudah memiliki keyakinan inti tadi. Selanjutnya ini ada konseptual kognitif, yaitu yang pertama tadi em, core belief, keyakinan inti yang udah saya jelaskan tadi. Baru ada intermediate belief, yaitu ada rules, attitude, dan asumsi. Baru ada situation, ada automatic joke, dan reaction. Yang di bagian situasi karena belum saya jelaskan, yaitu kejadian nyata yang sedang terjadi. Bisa berupa peristiwa, ucapan orang lain, eh, tugas, ujian, atau bahkan apapun. Misalnya, em, situasinya dosen menegur saya karena telat, kayak gitu. Itu kan pasti kadang akan memicu automatic talk yang ini. Baru selanjutnya ada reaction, yaitu reaction itu kan ada emosional, behavior, dan psikologi. Nah, singkatnya itu, keyakinan inti ini akan membentuk aturan hidup yang dimana nanti akan mempengaruhi pikiran saat situasi terjadi dan akan menghasilkan reaksi emosional dan juga em, fisik dan juga perilakunya. Oke, untuk selanjutnya yaitu hakikat konseling CBT. Untuk CBT sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Aaron Beck pada tahun 1960 hingga 1970. Pada awalnya pendekatan tersebut dikembangkan untuk menangani depresi, namun seiring berjalannya waktu, CBT telah disesuaikan dan diterapkan untuk mengatasi berbagai jenis gangguan psikologis dalam berbagai populasi pada zaman sekarang. CBT dikenal sebagai terapi yang terstruktur, berjangka pendek, dan berorientasi pada masalah masa kini, bukan pada masa lampau atau masa lalu. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku saling berkaitan, serta bagaimana mengubah pola pikir negatif dapat berdampak positif pada perasaan dan perilaku seseorang. Dalam praktiknya sendiri, CBT menggunakan formulasi kognitif yang mencakup identifikasi terhadap faktor-faktor yang
memiliki gangguan atau memelihara gangguan seperti pola pikir maladaptif, keyakinan atau asumsi yang tidak realistis atau tidak sesuai dengan kenyataan, dan strategi perilaku yang tidak efektif yang dilakukan oleh si konselor itu sendiri. Pendekatan ini juga menekankan pemahaman yang mendalam terhadap konsep individu, yakni dengan mengidentifikasi sikap dan kepercayaan spesifik yang dimiliki oleh konselor terhadap diri sendiri, dunia, serta masa depan. Meskipun CBT memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu bahwa pikiran mempengaruhi emosi dan perilaku, implementasinya dapat sangat bervariasi, tergantung pada kebutuhan konseli, jenis gangguan yang ditangani, serta konteks budaya dan sosial dari si konseli tersebut. Dengan fleksibilitas tersebut, CBT menjadi salah satu pendekatan yang terapi yang paling banyak digunakan dan memiliki dukungan empiris yang kuat dalam bidang psikoterapi. Selanjutnya yaitu tujuan pengubahan CBT. Dalam CBT sendiri, salah satu tujuan pengubahannya yaitu adalah membantu individu untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan hidup yang signifikan dan bermakna bagi si konseli. Proses tersebut tidak hanya memperjelas arah yang ingin dicapai, tetapi juga memperkuat motivasi serta rasa tanggung jawab pribadi dalam mencapai hal yang diinginkan oleh si konseli. Melalui pencapaian tujuan tersebut, terapis atau si konselor juga berupaya menumbuhkan harapan dan rasa kontrol terhadap hidup yang seringkali menurun pada individu yang mengalami gangguan psikologis. Harapan dan rasa kontrol atau rasa mengendalikan diri sendiri itu merupakan aspek yang sangat penting dalam pemulihan, dikarenakan keduanya sangat berkaitan erat dan dengan perasaan mampu dan optimisme terhadap masa depan. Selain itu, CBT bertujuan untuk meningkatkan rasa berpikir yang lebih realistis dan adaptif. Si konseli dibimbing untuk mengenali pola pikir negatif atau tidak rasional yang dapat memperburuk kondisi emosional si konseli. Lalu disadarkan melalui strategi untuk menantang dan mengganti pola pikir tersebut dengan cara berpikir yang lebih seimbang dan sesuai dengan kenyataan. Perubahan pola pikir tersebut juga dibarengi dengan pengembangan perilaku yang lebih efektif dan konstruktif melalui berbagai macam teknik, mungkin seperti pelatihan keterampilan, eksperimen perilaku, dan tugas yang diberikan oleh konselor kepada si konseli. Selain itu, si klien atau konseli didorong untuk mencoba berbagai cara baru dalam menghadapi situasi yang menantang. Dengan demikian, CBT mampu membantu konseli untuk membangun kehidupan yang lebih sehat secara emosional, kognitif, dan perilaku. Selanjutnya yaitu situasi hubungan CBT individu. Dalam CBT sendiri, hubungan antara si konselor dan konseli memegang peranan sangat penting dalam keberhasilan proses konseling. Salah satu fondasi utama dari hubungan tersebut adalah empati dan penerimaan tanpa penghakiman atau mungkin bisa dibilang penerimaan tanpa syarat. Si konselor dituntut untuk mampu memahami dan merasakan emosi yang dialami si klien secara mendalam tanpa menyisipkan penilaian atau prasangka pribadi. Untuk mencapai hal tersebut, si konselor juga harus mempunyai kesadaran diri yang tinggi terhadap perasaan serta reaksi si emosionalnya sendiri, serta mampu mengendalikan agar tidak mengganggu proses konseling. Dengan menjaga sikap netral namun empati, si konseli akan merasa lebih aman, nyaman, didengarkan, dan dihargai, sehingga si konseli itu dapat lebih terbuka untuk mengeksplorasi pikiran serta perasaan yang dialami. CBT juga menekankan pentingnya pendekatan yang kolaboratif dan terpersonalisasi. Ya, artinya si konselor tidak hanya berperan sebagai otoritas tunggal, melainkan sebagai orang yang bekerja sama dengan klien atau konseli dalam menyusun tujuan dan strategi konseling yang realistis dan bermakna. Untuk memperkuat hubungan antar konseli dan konselor tersebut, diperlukan hubungan profesional yang hangat dan penuh kepercayaan antara konselor dan konseli. CBT itu sendiri memanfaatkan keterampilan dasar konseling yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Aliansi ini diperkuat melalui komunikasi terbuka, umpat balik yang jujur, dan membangun serta ketersediaan konselor untuk menyesuaikan intervensi dengan respons dan kebutuhan konseli.
Penyesuaian terhadap keragaman juga menjadi aspek penting dalam hubungan konseling CBT. Terapi tersebut memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi dalam menghadapi perbedaan usia, latar belakang, identitas gender, orientasi seksual, hingga kondisi sosial ekonomi konseli. Dalam proses praktiknya tersebut, si konselor CBT ini dituntut untuk sensitif terhadap isu-isu keberagaman dan mampu mengintegrasikan pemahaman interkultural ke dalam proses konseling tersebut. Dengan demikian, terapi dapat menciptakan ruang yang inklusif dan aman bagi setiap individu atau si konseli, sekaligus meningkatkan efektivitas intervensi dengan memperhatikan kerangka, nilai, dan pengalaman untuk masing-masing konseli. Yang terakhir yaitu situasi hubungan dan dinamika kelompok CBT. CBT tidak hanya efektif dalam setting individual, namun juga sangat bermanfaat ketika terapkan dalam konseling kelompok. CBT itu sendiri membantu individu maupun kelompok untuk membangun ketahanan dalam hubungan sosial dan emosional dengan cara mengubah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang tidak adaptif atau mungkin tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Fokus utama CBT tetap terletak pada masalah yang sedang dihadapi saat ini atau masalah yang dihadapi oleh klien pada saat ini, dengan tujuan memperdayakan klien untuk memahami dan mengelola respons mereka secara lebih efektif terhadap situasi yang menantang. Dalam konteks kelompok, CBT menyediakan ruang yang mendukung untuk mengeksplorasi bersama dan pembelajaran antar anggota sekaligus menciptakan rasa keterhubungan yang penting dalam proses penyembuhan tersebut. Salah satu aspek kunci dari keberhasilan CBT kelompok adalah pentingnya hubungan antar konseli dengan konselor yang kuat. Dalam konselor tersebut berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses dengan empati, keterbukaan, dan struktur yang jelas. CBT kelompok sangat bergantung pada apa yang disebut dengan dinamika kelompok, yaitu pola interaksi, komunikasi, peran, dan norma yang terbentuk selama sesi berlangsung. Dinamika tersebut sangat penting dikarenakan secara langsung dapat mempengaruhi sejauh mana anggota kelompok dapat tumbuh, berubah, dan mencapai tujuan dari sesi konseling yang telah dilaksanakan. Oke, baik. Selanjutnya ialah peran konselor dalam CBT individu atau konseling CBT individu. Nah, yang pertama itu ada identifikasi masalah, yang mana konselor itu membantu kliennya atau konselingnya untuk mengidentifikasi masalah spesifik yang mereka hadapi melalui wawancara dan kuesioner. Terus konselor juga dapat menghadapi pola pikir dan perilaku yang berkontribusi terhadap kecemasan si konselingnya itu. Terus yang kedua ada pendidikan tentang CBT yang mana mengajarkan teknik-teknik pendidikan dan seperti itu. Terus selanjutnya ada perkembangan strategi coping yang efektif seperti eh, restrukturisasi kognitif, terus juga teknik relaksasi dan pemecahan masalah. Nah, ini memungkinkan si konselingnya ini bisa mengatasi kecemasan dengan cara yang lebih efektif, yang lebih konstruktif kayak gitu. Terus ada dukungan emosional yang mana si konselor ini memberikan dukungan emosional yang diperlukan untuk membantu klien merasa lebih nyaman dalam berbagi pengalaman dan tantangan mereka. Nah, hubungan terapeutik yang kuat dapat meningkatkan efektivitas terapi gitu. Next.
Yang selanjutnya ada peran CBT dalam setting kelompok. Nah, di mana terdapat 3 poin. Yang pertama, fasilitator diskusi. Mohon maaf ada typo sedikit. Yang kedua, membangun rasa kebersamaan dan penerapan teknik CBT. Eh, yang mana arti dari fasilitator diskusi ini, eh, konselor berfungsi sebagai fasilitator yang memandu diskusi kelompok, mendorong anggota untuk berbagi pengalaman dan strategi yang lebih strategi yang telah mereka gunakan untuk mengatasi kecemasan. Hal ini juga menciptakan suasana supaya bisa lebih saling mendukung satu sama lain gitu. Terus peran yang kedua itu membangun rasa kebersamaan yang mana kelompok CBT itu nantinya menciptakan lingkungan di mana anggota dapat saling mendukung, berbagi tantangan dan merayakan kemajuannya satu sama lain. Rasa kebersamaan ini dapat mengurangi rasa isolasi yang sering dialami oleh individu dengan kecemasannya. Nah, yang ketiga ada peran penerapan teknik CBT yang mana konselor ini mengajarkan teknik CBT kepada kelompok seperti teknik relaksasi dan restrukturisasi kognitif dan yang dapat dipraktikkan bersama-sama. Nah, ini memungkinkan anggota untuk belajar dari satu sama lain dan menerapkan teknik dalam konteks sosial itu. Next. Oke, yang selanjutnya ada pengalaman konseli dalam setting individu. Yang pertama, keterbukaan dan kepercayaan, di mana konseli ini mungkin merasa lebih nyaman untuk berbagi masalah pribadi dalam setting individu yang dapat mempercepat proses terapi. Terus keterbukaan ini juga penting untuk membangun hubungan terapeutik yang kuat bagi si konseling itu. Nah, yang kedua, fokus pada masalah yang spesifik, yang mana sesi individu memungkinkan konseling untuk fokus pada masalah spesifiknya yang mereka hadapi, sehingga konselor dapat memberikan intervensi yang lebih tepat sasaran. Dan ini juga membantu konseling merasa lebih terlibat dalam proses terapi. Terus yang ketiga ada kemajuan yang terukur, sorry. Nah, yang mana dalam setting individu, kemajuan konseli dapat diukur secara lebih jelas. Dan konselor juga dapat menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan respons si konselinya ini. Dan ini juga memungkinkan penyesuaian strategi yang lebih efektif. Next. Nah, tadi ada pengalaman konseli dalam setting individu, sekarang pengalaman konseli dalam setting kelompok. Yang pertama ini ada interaksi sosial, yang mana nantinya ini konseli dapat merasakan interaksi sosial yang lebih besar, yang dapat membantu mereka merasa lebih terhubung dengan orang lain yang mengalami masalah serupa. Nah, interaksi ini juga dapat mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan dukungan emosional di konselingnya itu. Terus, yang kedua, belajar dari pengalaman orang lain, yang mana melalui berbagi pengalaman, konselor juga dapat belajar dari strategi yang digunakan oleh anggota kelompok lain untuk mengatasi kecemasan mereka. Kayak si konselingnya tuh jadi melihat gitu loh apa yang si teman-temannya atau anggota lain juga pernah lakukan untuk mengatasi rasa kecemasan di konselingnya itu.
Dan ini juga memberikan perspektif baru dan solusi yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya oleh si konseli kayak gitu. Yang ketiga, ada rasa kebersamaan. Nah, rasa kebersamaan dan dukungan yang muncul dalam kelompok dapat memberikan dorongan tambahan bagi konseli untuk berkomitmen pada proses terapi. Dukungan dari sesama anggota kelompok dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Karena itu tadi si konseli juga eh, apa si konseli juga merasa bahwa dirinya menemukan teman-teman yang baru mungkin dan bisa mendorong si konselingnya ini lebih percaya diri kayak gitu. Next. Eh, Proses pembentukan kelompok CBT yang mana anggota kelompok harus dipilih berdasarkan kesamaan adanya sehingga mereka dapat saling memahami dan mendukung satu sama lain. Positif. Pembentukan kelompok itu kita sebagai konselor atau fasilitator tuh gitu beberapa konselingnya yang memungkinkan mereka ini berada dalam suatu masalah yang sama agar nantinya eh, ketercapaian permasalahan mereka sharingkan satu sama lain gitu. Terus yang kedua itu penetapan tujuan. Nah, eh, penetapan tujuan ini, konselor harus menetapkan tujuan yang jelas untuk kelompok, termasuk apa yang ingin dicapai selama sesi-sesi tersebut, tujuan yang terukur membantu anggota kelompok tetap fokus dan eh, termotivasi. Jadi sebelum melakukan proses konseling itu tentunya kita sebagai konselor atau fasilitator itu menetapkan tujuan bersama konseli kita agar eh, kita memiliki kita memiliki apa ya rasa tercapainya mengikuti konseling pada konseling kelompok yang akan dilaksanakan gitu. Terus yang ketiga itu pengaturan struktur pertemuan, yang mana konselor perlu merencanakan struktur pertemuan termasuk durasi, frekuensi, dan format sesi untuk memastikan bahwa semua anggota memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan tentu struktur yang baik membantu menjaga keteraturan dan efektivitas sesi. Nah, maksudnya itu nantinya tuh kita sebagai konselor eh, meng, meng apa ya namanya kayak menyepakati untuk memiliki menyepakati sorry jaringan menyepakati untuk jadwal misalnya jadwal bertemu terus juga kayak durasi eh, konseling yang digunakan durasi konseling yang eh, ingin kita lakukan berapa lama terus juga memastikan untuk semua anggota kelompok itu ikut berpartisipasi. Sorry, jaringan.
Terus dan yang terakhir ialah membangun aturan kelompok yang mana aturan kelompok harus ditetapkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana semua anggota merasa nyaman untuk berbagi dan berpartisipasi. Nah, aturan ini membantu menjaga fokus dan menghormati privasi anggota kelompok yang lain juga. Selanjutnya yaitu prosedur CPT-1 mengenai asesmen kognitif dalam konteks kognitif behavior terapi. Nah, ini berdasarkan merujuk pada proses awal dalam terapi CBT untuk memahami cara berpikir konseli yang berkontribusi pada masalah psikologis yang dialaminya. Eh, Ini dilakukan terutama selama sesi evaluasi dan sesi pertama terapi. Yang pertama yaitu sesi evaluasi, evaluation session. Yang pertama yaitu menyambut klien, konseli. Jadi, konselor membuka sesi dengan ramah, yaitu membangun hubungan dengan baik, yakni penting untuk menciptakan suasana nyaman dan aman bagi konseli agar lebih terbuka dalam berbagi pengalaman dan masalahnya. Yang kedua yaitu menentukan apakah anggota keluarga akan berpartisipasi. Jadi, jika si konseli membawa anggota keluarga, konselor mengevaluasi apakah keterlibatan mereka bermanfaat untuk proses terapi, terutama jika keluarga bisa memberikan informasi tambahan atau mendukung si konselinya. Yang ketiga yaitu menetapkan agenda sesi dan memberikan ekspektasi yang sesuai. Jadi si konselor menjelaskan struktur sesi evaluasi, bahwasanya mereka akan bertanya tentang berbagai aspek kehidupan si konselinya, seperti latar belakang, hubungan, pekerjaan, maupun gejalanya. Serta si konselor juga memberi gambaran singkat mengenai tujuan CBT dan menjelaskan bahwa kerjasama aktif dari konseli sangat penting. Yang keempat yaitu asesmen psikososial. Ini juga bagian inti dari evaluasi. Jadi si konselor menggali informasi penting tentang kondisi psikologis konseli. Yang kelima yaitu menetapkan tujuan umum. Konselor dan konseli bersama-sama menyusun tujuan awal terapi. Ini bisa berupa peningkatan kesejahteraan psikologis. Yang keenam yaitu menyampaikan diagnosis awal dan rencana perawatan. Nah, setelah mendapat cukup informasi, terapis memberikan umpan balik awal kepada konseli. Seperti menjelaskan kemungkinan diagnosis berdasarkan gejala. Yang ketujuh yaitu menyusun rencana tindakan. Jadi si konselor dan konseli menetapkan langkah kecil yang bisa dilakukan konseli sebelum sesi berikutnya. Yang terakhir yaitu merangkum dan meminta umpan balik. Jadi di akhir sesi ini konselor merangkum isi sesi dan menanyakan kesan serta perasaan konseli terhadap sesi tersebut. Poin selanjutnya ada bagian awal sesi terapi pertama atau initial part of session. Selanjutnya yaitu bagian awal sesi terapi pertama. Jadi untuk yang pertama yaitu pemeriksaan suasana hati atau mood check.
Jadi si konselor memulai sesi dengan menanyakan suasana hati si konseli. Biasanya dalam bentuk skala, misalnya 0 sampai 10. Jadi kayak kalau kamu nilai dari 0 sampai 10, berapa tingkat sedih atau cemasmu minggu ini. Nah, tujuannya tuh untuk memantau perubahan emosional dari waktu ke waktu dan mengevaluasi apakah ada perbaikan sejak evaluasi terakhir. Nah, ini tuh juga membantu membuka percakapan dan menyambungkan suasana hati konseli dengan pikiran atau peristiwa yang terjadi sebelumnya. Yang kedua yaitu menetapkan agenda, menjelaskan struktur sesi kepada konseli. Jadi konselor menjelaskan struktur sesi CBT yang biasanya meliputi pemeriksaan suasana hati, pembahasan masalah utama, perencanaan tugas rumah, dan evaluasi sesi. Lalu si konselor mengajak konseli berpartisipasi secara aktif dengan bertanya, misal, apa yang ingin kamu bahas hari ini? Nah, ini adalah bagian yang penting untuk memberdayakan konseli, meningkatkan rasa kontrol, dan memperkuat kerjasama terapeutik. Yang ketiga yaitu meminta pembaruan, mengetahui perkembangan sejak sesi evaluasi. Nah, konselor menanyakan perkembangan sejak sesi evaluasi seperti perubahan suasana hati, aktivitas yang dilakukan, atau kejadian penting. Nah, konselor juga meninjau tugas rumah dari sesi sebelumnya jika ada. Ini membantu melihat efektivitas intervensi awal, memvalidasi usaha konseli, dan mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul. Yang terakhir yaitu ada diskusi, diagnosis, dan edukasi menjelaskan diagnosis dan memperkenalkan konsep CBT kepada konseli. Nah, konselor menjelaskan diagnosis awal kepada konseli secara sederhana dan empatik. Nah, sehingga konseli bisa memahami kondisi yang sedang dialaminya. Selanjutnya, konselor memperkenalkan model kognitif CBT. Misal, dengan menggambar diagram pikiran, perasaan, perilaku. Tujuannya sendiri adalah untuk mendidik konseli bahwa pikirannya memengaruhi perasaan dan tindakannya, dan bahwa mengubah pola pikir bisa mengubah kesejahteraannya. Oke, selanjutnya prosedur CBT yang kedua, yakni ada teknik cognitive restructuring yang mana proses terapi mengidentifikasi dan menguji dan memodifikasi pola pikir maladaptif seperti rasional, distorsi kognitif yang memengaruhi emosi dan perilaku. Nah, teknik kognitif restructuring memiliki ada 4. Yang pertama ada identifikasi keyakinan irasional, uji validitas pikiran, penggantian keyakinan irasional, dan homework segment. Nah, yang pertama ada identifikasi keyakinan irasional. Identifikasi keyakinan irasional ini adalah untuk mengenali pikiran spontan, cepat, dan sering tidak disadari yang muncul dalam situasi emosional. Identifikasi keyakinan irasional ini berfungsi untuk membuat pasien sadar bahwa pikiran ini bukan fakta, tetapi interpretasi yang subjektif. Yang kedua ada uji validitas pikiran.
yakni untuk menguji kebenaran pikiran maladaptif dengan analisis logis dan bukti empiris. Analisis logis ini ketika keyakinan irasional itu muncul di di logika, apakah keyakinan itu memang memang benar-benar eh, logis atau tidak gitu, dan apakah ada buktinya seperti itu. Nah, uji validitas ini, uji validitas pikiran ini berfungsi untuk menunjukkan menunjukkan ketidakakuratan dalam dalam distorsi kognitif. Nah, yang ketiga ada penggantian keyakinan irasional. Eh, Penggantian keyakinan irasional ini untuk mengganti pikiran negatif dengan versi yang lebih realistis dan adaptif, yang positif gitu. Nah, eh, contohnya seperti misal saya tidak berguna gitu. Nah, lalu diubah menjadi versi yang lebih realistis dan adaptif atau positif, seperti oh saya saya berguna seperti itu. Nah, Fungsi dalam fungsi dari penggantian keyakinan irasional ini untuk mengurangi tekanan emosional dan meningkatkan fleksibilitas mental. Yang keempat ada homework assignment, yakni tugas terstruktur untuk mempraktikkan teknik di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mempunyai keyakinan irasional, kita bisa mempraktikkan teknik-teknik itu dalam rumah, kayak dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang pertama tadi, seperti mengidentifikasi keyakinan irasionalnya, lalu menguji validitas pikirannya, apakah itu logis atau tidak, dan mempunyai bukti ataupun tidak. Lalu mengganti keyakinan irasional, mengganti keyakinan irasional itu menjadi versi yang lebih baik, yang lebih positif lagi gitu, agar tidak mendapatkan tekanan emosional gitu. Nah, eh, tugas ini berfungsi untuk mengeneralisasi keterampilan dari sesi terapi ke dunia nyata untuk mengumpulkan data untuk evaluasi progres gitu. Jadi di sesi konseling yang berikutnya, data-data yang ketika tugas itu sudah ter- dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, lalu kumpulkan data-datanya untuk mengevaluasi progres di pertemuan konseling yang selanjutnya seperti itu. Next, next, eh, ada klasifikasi keyakinan dalam cognitive restructuring. Ada tiga. Yang pertama ada core belief, intermediate belief, dan ketiga ada automatical. Yang pertama ada core belief, yakni keyakinan yang mendalam tentang diri, dunia, atau orang lain. Core belief ini bersifat global dan stabil. Contoh kalimatnya seperti saya tidak berharga, saya tidak berguna, saya saya tidak bisa apa-apa, seperti itu. Nah, lalu untuk yang kedua ada intermediate belief, yakni adalah asumsi atau peraturan yang muncul dari core belief. Jadi sering berupa berupa dalam kurung jika maka gitu. Contohnya contoh kalimatnya seperti jika saya sempurna, jika saya tidak sempurna, maka orang akan menolak saya. Jika saya tidak jika saya tidak pintar, maka saya akan dijauhi oleh orang lain. Jika saya tidak bisa apa-apa, maka saya akan dibenci orang lain. Itu termasuk dalam intermediate belief. Selanjutnya ada automatic thought, yakni pikiran spontan yang muncul dalam situasi spesifik. Contohnya ketika kita di dalam kelas,
mau melaksanakan presentasi itu, dan secara spontan pikiran kita mengatakan presentasi saya pasti gagal. Ah, saya presentasi saya pasti gagal. Hasil presentasi saya pasti tidak diterima oleh teman-teman. Jadi seperti itu masuknya dalam automatic talk. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada prosedur CBT 3. Di sini itu ada self introduction. Saya langsung memberikan contoh saja dari buku yang sudah diberikan atau dari rujukan yang sudah diberikan. Di sini ini ada salah satu salah satu kasus. Jadi seorang anak dia ini kalau makan apel ini dia itu tidak suka makan kulitnya dan kulitnya ini dia selalu buang begitu saja, buang di sembarang tempat dan akhirnya orang tuanya ini mau mencari solusi. Mencari solusi yang pertama itu orang tuanya ingin memberikan dia apel tanpa kulit. Terus yang kedua itu ngajarin si anak ini untuk tetap makan kulitnya atau yang terakhir ini mereka membuat beberapa beberapa program gitu atau beberapa situasi biar si anaknya ini bisa membuang kulit apelnya ini di tempat yang sudah disediakan. Cuma dari beberapa solusi yang sudah dicarikan oleh orang tuanya ini, eh, mereka ini ternyata mendapatkan kalau yang dari yang solusi A ini yang beri si anaknya ini dikasih apel tanpa kulit ini itu mereka itu tidak praktis dan tidak praktis pokoknya karena ribet harus kalau anak mau makan apel harus dikupas dulu harus diini dulu terus kalau yang B itu untuk menahan kulitnya itu kesulitan yang cukup besar karena si anak dari awal ini memang tidak suka sama kulit dan yang terakhir ini yang beberapa situasi dan yang saya lihat dari bukunya ini si anak ini dia tetap tetap tidak bisa karena dari instruksi mandirinya sendiri si anak ini sudah berpikir percaya bahwa kulit apel ini tidak bisa dimakan makanya jadi seperti itu gitu. Dan yang kedua dari Galcerin, contoh dari self instruction ini, contohnya ini kayak kalau kan yang tadi itu dari anak kecil, kalau yang sekarang saya mengambil contoh dari orang yang sudah dewasa. Contohnya ini ketika lagi mengendarai mobil. Ketika kita belajar mengendarai mobil, kita pasti di awal-awal tidak hanya mengendarai mobil sih, maksudnya ketika kita baru belajar sesuatu hal baru pun pasti kita sering ngomong dalam hati gitu loh, kita ngebatin kayak eh habis ini tuh ini, oh, habis ini gitu. Kalau misalnya mengendarai kayak oh habis ini injak pedal, oh habis ini kita masuk gigi ke air, kita habis ini gitu gini gini gitu. Nah, itu tuh termasuk ke self instruction di awal-awal. Jadi itu masih masuk ke external instruction, ucapan eksternalnya. Dan ketika sudah mulai terbiasa dengan mengemudi, ketika sering sudah sering mengemudi, itu kita tanpa sadar kita tidak berbicara lagi di dalam hati. Maksudnya kayak kita sudah langsung sudah langsung me- sudah langsung spontan untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan selanjutnya seperti itu. Next.
Oke, next. Oke, bentar. Nah, kalau dari klaim sendiri, no. Betul, tadi klaim, yang klaim. Sebelahnya lagi. Yang sebelahnya lagi. Sebelum ini. Nah, ya. Oke. Dari klaim sendiri pada tahun 1963 dan Seaboard Sky 1962, mereka ini punya bukti lebih lanjut tentang proses, oh ya, tentang proses yang dijelaskan sama Seaboard Sky. Klaim ini merekam pembicaraan yang dapat dideteksi pada anak usia 3 hingga 7 tahun yang ditinggalkan sendirian di ruang observasi dengan teka-teki. eh Dia menemukan apa, penurunan usia yang signifikan dalam ucapan yang dapat dipahami dan peningkatan usia yang signifikan dalam gumaman dan gerakan bibir yang hampir tidak terdengar seiring bertambahnya usia. Ucapan pribadi tampaknya menjadi terinternalisasi. Jadi anak apa ya? Jadi anak yang usianya lebih kecil, kayak misalnya masih umur 3 tahunan itu, mereka itu masih apa ya? Ketika mereka berpikir atau ketika mereka mempunyai keyakinan, itu mereka masih sering ngomong langsung gitu loh, masih sering ngomong langsung. Mereka apa ya? Apa yang ada dalam pikiran mereka, eh, mereka masih ngomong langsung lah. Dan berbeda dengan anak-anak yang mungkin sudah berani, yang sudah lebih besar, yang mungkin yang berumur 7 tahun ke atas, itu tuh mereka ketika berpikir mereka lebih memilih untuk apa ya, untuk diam. Mereka diam, mereka fokus berpikir untuk memecahkan teka-teki itu. Dan dari hasilnya, dari buku ini, anak kecil yang masih berumur 3 tahun ini, mereka walaupun ngomong, mereka juga mengerjakan teka-teki yang dikasih ini dengan baik, begitu juga dengan yang berusia 7 tahun. Selanjutnya ada dari Peterson dan Michelle, ini nih mereka membuat apa ya, eh salah satu eksperimen di sini mereka eh mengumpulkan anak-anak yang masih duduk di TK, di bangku TK, dan mereka ini dikasih satu tugas dan ketika mereka mengerjakan tugas, mereka ini dikasih gangguan sama Pak Badut. Dan di dalam instruksinya itu mereka dilarang untuk melihat Pak Badut. Mereka pokoknya harus fokus sama pekerjaan yang mereka kerjakan. Dan hasil dari eksperimennya, banyak anak-anak yang banyak anak-anak yang apa ya, mengerjakan tugasnya ini karena mendengar larangannya gitu, larangan kayak jangan lihat Pak Badut, jangan jangan lihat Pak Badut, bukan bukan karena mereka mau mengerjakan, cuma karena si larangan ini, makanya mereka mengerjakan tugas seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ada model Luria, karya Luria dari tahun 1959. Ini mereka memutuskan meneliti bagaimana anak-anak impulsif dan hyperaktif ini, mereka bahasa yang mereka untuk menggunakan perilaku nonverbal mereka. Luria dan Holmes saja melaporkan bahwa anak-anak yang hiperaktif dan impulsif tidak memiliki kemahiran dalam tugas-tugas untuk mengontrol verbal mereka. Ketika diminta untuk mengontrol respon motorik nonverbal mereka pada tugas yang mengharuskan mereka mengatakan
dorong dan jangan dorong sebagai respon terhadap lampu isyarat, mereka itu berperilaku sesuai dengan itu. Anak-anak yang hiperkinetik menunjukkan defisit, singkatnya, sistem sinyal keduanya tampak memiliki kontrol verbal yang lebih sedikit untuk anak-anak yang impulsif. Dan dari penelitian ini, mereka tuh menemukan juga bahwa anak-anak yang usianya masih kecil, itu tuh mereka mengatakan jangan dorong, cuma karena sudah tertanam sudah tertanam atau karena mereka hiperaktif dan anak-anak kecil itu juga mempunyai rasa penasaran yang tinggi, walaupun mereka bilang jangan dorong, mereka tetap mendorong seperti itu. Dan itu hasil dari penelitian ini. Terus yang terakhir itu menggabungkan instruksi mandiri, prosedur, operan. Ya. Beberapa peneliti telah berhasil menggabungkan prosedur operan dan instruksional mandiri dalam menangani anak-anak yang hiperaktif dan juga tadi agresif. Contohnya itu dari Bornstein dan Quevillon meneliti efek jangka panjang dari teknik latihan instruksional mandiri dan operan dengan 3 anak prasekolah yang tidak menggunakan obat. Mereka menggunakan desain bersalin berganda dan juga mereka mendemonstrasikan transfer dari tugas-tugas eksperimental ke suatu kelas. Hasilnya yaitu kelas yang masih berusia 4 tahun ini digambarkan sebagai anak yang memiliki masalah disiplin karena ia tidak dapat mengikuti arahan untuk waktu yang lama. Terus anak selanjutnya itu Rod, dia juga usianya 4 tahun yang tidak terpilih dalam kelas karena si Rod ini tidak bisa terlihat dari rentang katanya yang pendek dan dia tuh tidak bisa fokus. Jadi anak-anak yang hiperaktif itu mereka tidak bisa fokus ke tugas yang monoton gitu. Mereka harus mereka harus dihadapkan dengan tugas yang pokoknya mereka harus berpikir, mereka harus aktif, mereka harus bergerak gitu. Selanjutnya. Selanjutnya ada prosedur CBT 4, yaitu teknik coping skills. Teknik ini merupakan bagian dari stress inoculation training atau SIT. Tujuan dari teknik coping skill ini sendiri itu bertujuan membantu klien mengembangkan keterampilan untuk menghadapi stres atau tekanan psikologis. Prosesnya ini bersifat terstruktur dan bertahap. Jadi kalau konseling yang diberikan teknik coping skill ini mereka tidak abstrak atau sembarangan gitu. Jadi tetap ada tahapan-tahapannya yang diberikan oleh konselor. Selanjutnya itu mempersiapkan individu menghadapi stres dengan strategi proaktif bukan reaktif. Selanjutnya itu menekankan pada belajar dan latihan keterampilan coping secara langsung. Selanjutnya, sabar ya. Selanjutnya tujuannya ini untuk mengembangkan kemampuan kognitif, dan perilaku untuk mengelola stres secara efektif, membantu klien mengenali situasi pemicu stres dan menerapkan strategi coping dalam kehidupan nyata. Jadi ke teknik coping skill ini sendiri kan coping itu kayak meniru ya. Jadi si konseling ini meniru meniru hal-hal baik yang ada di sekitarnya gitu. Terus selanjutnya itu mengubah pola pikir adaptif melalui latihan self improvement dan juga problem solving seperti yang tadi sudah banyak contohnya.
Terus selanjutnya itu meningkatkan kontrol internal dan evaluasi diri dalam menghadapi tekanan. Next. Tahapan-tahapan dari coping skill sendiri itu yang satu-satu itu ada edukasi atau konseptualisasi, yaitu educational fase. Fase awal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada klien mengenai apa itu stres dan bagaimana stres ini bisa mempengaruhi emosi mereka, perilaku mereka, dan kognisi mereka. Jadi apa ya, si konselor ini dijelaskan kayak kalau kamu stres seperti ini berarti perilaku kamu kalau kayak gini berarti kamu yang seperti ini gitu. Selanjutnya yaitu bagaimana proses stres ini dapat dimodifikasi. Pada tahap ini, konselor juga belajar untuk mengenali apa apa sih pemicu stres yang dalam kehidupan mereka ini, terus mengidentifikasi pola pikir negatif atau otomatis yang muncul, dan juga memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan yang dialami oleh konselor. Konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu konselor melihat bahwa respon mereka terhadap stres bukan semata-mata disebabkan oleh situasi, tetapi oleh cara mereka bagaimana menafsirkan situasi tersebut. Dan ini adalah dasar dari restrukturisasi kognitif. Next. Selanjutnya, tahap 2, yaitu fase akuisisi dan latihan keterampilan. Setelah konseli memahami dinamika stres yang mereka alami dan apa penyebab stres yang mereka alami, maka dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan coping. Fase ini merupakan inti dari teknik coping skill yang melibatkan pelatihan aktif keterampilan berikut ini. Yang pertama itu ada self instruction, yaitu mengubah dialog internal atau suara hati dari yang negatif menjadi positif, relaksasi otot progresif dan teknik pernafasan, mengurangi ketegangan fisik akibat stres. Jadi kalau stres itu kayak apalagi stres banyak pikiran itu pasti kayak nafas itu kayak berat banget. Jadi di sini kita mengurangi ketegangan fisik akibat stres itu. Terus yang ketiga ada problem solving, pastinya sudah banyak didengar, yaitu mengembangkan cara berpikir sistematis dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita tetap mengajarkan konseli itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Yang keempat ada cognitive restructuring, yaitu mengganti pikiran irasional atau tidak adaptif dengan yang lebih realistis ya, seperti itu. Penggunaan imagery positif yang terakhir membayangkan keberhasilan atau keberanian dalam situasi sulit. Latihan ini dilakukan dengan teknik modeling, dilakukan oleh konseli, terus latihan peran atau role playing, latihan terbimbing, dan yang terakhir itu ada diskusi reflektif setelah latihan. Tujuan dari fase tahap 2 ini itu untuk membantu konseli menginternalisasi keterampilan tersebut hingga akhirnya mampu digunakan secara spontan dalam situasi yang nyata. Next. Selanjutnya itu ada tahap 3, yaitu pengaplikasian dan paparan situasi nyata. Fase terakhir dari SIT ini menekankan pada penerapan keterampilan yang telah dilatih ke dalam situasi kehidupan nyata. Proses ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari situasi yang dianggap paling mudah hingga ke situasi yang dianggap paling menantang atau hierarkis stresor. Strategi yang digunakan meliputi simulasi dan praktik langsung, pemaparan bertahap, pemberian homework, penguatan diri, dan juga evaluasi diri atau self-evaluation. Tujuan akhir dari
saat ini, yaitu agar konseling mampu mengelola situasi stres secara mandiri dengan keterampilan yang telah dipelajari dan tetap termotivasi untuk mempertahankan perubahan positif tersebut. Mitch Hanbaum menempatkan coping skill terutama untuk menangani automatic thought dan intermediate belief. Ia tidak langsung menargetkan keyakinan inti atau core belief, melainkan fokus terlebih dahulu pada proses sadar yang bisa dilatih. Jadi, konseling ini lebih ditekankan untuk bagaimana prosesnya, bukan langsung ke inti atau dari core belief ini. Next. Selanjutnya ada peruntukan pikiran, 3 kategori pikiran yang pertama emosi dan perilaku. Core belief yaitu keyakinan mendasar tentang diri dirinya. Terus intermediate belief yaitu asumsi dan aturan yang dibentuk dari keyakinan inti. Dan automatic thought, pikiran spontan yang muncul dalam situasi tertentu seringkali bersifat negatif. Ini hampir sama seperti ya tadi di prosedur CBT 2 yang sudah dijelaskan. Selanjutnya next. Ya. Selanjutnya ini ada prosedur Donald Tanenbaum. Donald ini adalah salah satu tokoh terkemuka dalam pengembangan CBT dan dikenal dengan pendekatan Cognitive Behavior Modification atau CBM. Prosedur yang dikembangkan oleh Donald mencakup beberapa langkah penting. Yang pertama itu ada identifikasi pikiran negatif, ada dialog internal, ada pengembangan keterampilan coping, praktik dan penerapan, dan juga evaluasi dan umpan balik. Identifikasi pikiran negatif ini klien belajar mengenal pikiran negatif yang muncul dalam situasi tertentu. Kalau yang dialog internal ini, klien diajarkan untuk berbicara dengan diri sendiri secara positif. Terus yang selanjutnya ini pengembangan keterampilan coping. Ini konseling dilatih dalam keterampilan coping, termasuk teknik relaksasi. Terus yang teknik penerapan ini konseling didorong untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dan umpan balik yang pastinya harus ada dalam setiap konseling. Kemajuan konseling yang dilakukan dengan umpan balik konstruktif untuk membantu mengidentifikasi kemajuan yang telah dilakukan oleh konseling. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2 tentang pendekatan CBT ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.